Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Tabe salamat lingunalatai, salam sahujud karendam malempang, adil katalino, bacuramin, kasaruga, basengat, kajubata, arus, alus. Halo Sobat Sivikus, perkenalkan nama saya Jahra Aulia Alpianti dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perlawanan terhadap kolonialisme yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Barat. Mari kita paparkan secara bersama-sama. Perlawanan terhadap kolonialisme di Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah wilayah yang kaya akan sumber daya dan budaya, dan menjadi target kolonialisme Belanda sejak abad ke-17. Penjajahan ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat dan segi ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan kolonial seperti sistem tanam paksa yang dimulai tahun 1830 memaksa petani menanam komoditas ekspor dan menurunkan produksi pangan lokal, menyebabkan penderitaan bagi rakyat. Masyarakat yang merasa tertekan mulai melakukan perlawanan, termasuk Perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin langsung oleh Pangeran Ponegoro. Selain itu muncul gerakan Samin di Blora yang menolak pajak dan sistem feodal. Perlawanan ini menunjukkan semangat juang masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka dan menegaskan ketahanan mereka menghadapi kolonialisme. Perlawanan terhadap kolonialisme di Jawa Tengah merupakan bagian integral yang sangat penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan akar penyebab yang mendalam, karakteristik yang khas, dan signifikasi perlawanan Jawa Tengah dalam konteks pergerakan nasional. Berikut ialah poin-poin sebagai berikut. Akar penyebab perlawanan dimulai dari eksploitasi ekonomi dan pengurasan sumber daya alam oleh kebijakan kolonial seperti kultur tersel, intervensi politik Belanda dalam urusan kerajaan-kerajaan Jawa Morongrang, kedaulatan lokal. Karakteristik utama perlawanan yaitu kepemimpinan karismatik dari berbagai latar belakang yang memobilisasi pengikutnya. Variasi strategi dan taktik dari konfrontasi bersenjata hingga perlawanan pasif. Signifikasi dalam konteks pergerakan nasional, yaitu perlawanan di Jawa Tengah berkontribusi besar pada munculnya pergerakan nasional Indonesia. Sekarang kita masuk ke perlawanan terhadap kolonialisme yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki sejarah panjang dan penuh semangat. Sejumlah peristiwa penting mencerminkan keberanian rakyat dalam melawan penjajahnya Belanda dan imperialisme asing. Salah satu peristiwa besar adalah Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830 dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang menjadi simbol perlawanan. Di Jawa Timur, semangat perlawanan juga muncul dalam Perang Jawa pada tahun 1752
1741 sampai 1743 dan Perang Puputan Bayu. Saat perjuangan kemerdekaan, pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang dipimpin langsung oleh Bung Tomo menjadi simbol keberanian. Selain pertempuran, perlawanan juga dilakukan melalui diplomasi, pergerakan sosial dan politik oleh tokoh-tokoh seperti Haji Omar Said, Tjokro Aminoto. Perjuangan ini merupakan bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Perlawanan terhadap kolonialisme di Jawa Timur merupakan bagian penting dari hak yang tak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan akar penyebab yang beragam, karismatik yang khas, dan signifikasi perlawanan Jawa Timur dalam konteks pergerakan nasional. Baik, berikut adalah poin-poin akar penyebab perlawanan, yaitu eksploitasi ekonomi oleh kebijakan kolonial, terutama kultur tersel yang membebani petani, intervensi politik Belanda yang menghilangkan otonomi penguasa lokal, karakteristik utama perlawanan seperti variasi bentuk perlawanan, perlawanan bersenjata, gerakan sosial, ekonomi, dan politik. Peran sentral tokoh agama seperti ulama dalam mengorganisir perlawanan, signifikasi perlawanan Jawa Timur dalam konteks pergerakan nasional, kontribusi terhadap pembentukan kesadaran nasional, melahirkan tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh seperti Haji Omar Said, Tjokro Aminoto, Soekarno. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan perlawanan terhadap kolonialisme di Bali, dimulai dari kedatangan Belanda pada pertengahan abad ke-19 yang awalnya diterima baik oleh masyarakat Bali, namun ketegangan muncul karena perbedaan kepentingan dan kebijakan kolonial seperti penghapusan tradisi hak tawang karang. Perang Bali I pada 1846 merupakan ekspedisi militer pertama Belanda ke Bali, di mana rakyat Bali berjuang keras untuk mempertahankan kedaulatan mereka meskipun akhirnya harus kalah. Perjuangan juga terlihat dalam Perang Puputan yang terjadi pada abad ke-19, di mana rakyat Bali melawan hingga titik darah penghabisan. Perlawanan ini muncul karena keinginan rakyat Bali untuk mempertahankan identitas budaya dan hak adat mereka dari penguasaan Belanda, menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Perlawanan di Bali meskipun memiliki dinamika dan karakteristik unik, memberikan kontribusi signifikasi dalam konteks keseluruhan pergerakan nasional Indonesia, terutama dalam hal semangat pantang menyerah dan memperkaya narasi perjuangan bangsa. Berikut ialah poin-poinnya. Akar penyebab perlawanan dimulai dari pelanggaran terhadap tradisi dan adat istiadat Hindu Dharma yang kuat, eksploitasi ekonomi oleh Belanda yang merugikan masyarakat lokal, karakteristik utama perlawanan seperti perlawanan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama Hindu Dharma, tradisi puputan yaitu perang habis-habisan daripada menyerah, signifikasi perlawanan Bali dalam konteks pergerakan nasional, yaitu menjadi inspirasi dan simbol perlawanan bagi daerah lain, menunjukkan keberanian dan harga diri bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya akan kita bahas mengenai perlawanan terhadap kolonialisme di Kalimantan Barat, yang berkaitan erat dengan penindasan oleh Belanda dan pendudukan Jepang pada awal abad ke-19. Seperti pada tahun 1823 terjadi pemberontakan orang Tionghoa di beberapa kota, termasuk kota Pontianak, akibat pajak berat dari Belanda. Perlawanan ini adalah reaksi atas ketidakadilan mereka dan pelanggaran perjanjian yang merugikan mereka. Selain itu, mereka ikut campur tangan Belanda dalam politik lokal, khususnya terkait pengangkatan sultan di Banjarmasin, menimbulkan konflik perlawanan yang dipimpin oleh tokoh seperti Pangeran Antasari berlangsung hingga awal abad ke-20. Mereka berfokus pada pajak, kerja paksa, dan intervensi pemerintah. Selama penduduk Jepang
menindak kekerasan seperti Romusa, juga memicu perlawanan, berhasil menggulingkan kekuasaan Jepang. Perjuangan ini menandakan semangat rakyat Kalimantan Barat dalam menghadapi kolonialisme, meskipun mungkin belum banyak dieksplorasi dalam catatan sejarah nasional yang mainstream. Perlawanan terhadap kolonialisme di Kalimantan Barat merupakan bagian yang sangat penting dari mozaik perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut ialah poin-poin sebagai berikut. Akar penyebab perlawanan yaitu dimulai dari intervensi Belanda dalam sistem politik tradisional, kesultanan, kepala suku, eksploitasi ekonomi dari sumber daya alam yang merugikan masyarakat lokal. Karakteristik utama perlawanan seperti sifat multi etnis, melibatkan suku Dayak, Melayu, Tionghoa. Peran pemimpin lokal yang karismatik, signifikasi perlawanan Kalimantan Barat dalam konteks pergerakan nasional, yaitu menunjukkan semangat antikolonialisme di seluruh Nusantara, yaitu memperkaya ragam bentuk perlawanan. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa perlawanan terhadap kolonialisme di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan Barat merupakan bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setiap wilayah memiliki ciri khas dan penyebab yang berbeda, tetapi semua perlawanan ini menolak penindasan dan eksploitasi oleh kekuatan kolonial. Perlawanan tersebut melibatkan tindakan fisik dan bersenjata serta perlawanan multikultural, ekonomi, dan pembentukan organisasi kepemimpinan lokal yang kuat, dan antisipasi masyarakat juga menjadi ciri khas. Baik, perlawanan ini membangun kesadaran nasional dan identitas bangsa serta menginspirasi untuk perjuangan kemerdekaan. Nilai-nilai seperti cinta tanah air dan persatuan tetap relevan dalam menghadapi tantangan global. Generasi masa kini diharapkan bisa belajar sejarah tersebut untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kemajuan Indonesia. Baik, sekian materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.